Tahukah kalian bahwa bahasa Inggris merupakan satu-satunya bahasa yang diakui dunia untuk menjadi bahasa internasional atau bahasa global? Status ini tidak semudah itu didapatkan loh. Ini juga bukan karena bahasa Inggris memiliki penutur terbanyak di dunia. Pada faktanya, peringkat nomor 1 bahasa dengan jumlah penutur terbanyak masih konsisten dipegang oleh Mandarin, yaitu sebanyak 918 juta orang, disusul Spanyol dengan 480 juta orang, lalu bahasa Inggris sebanyak 379 juta orang. Menurut seorang ahli bahasa bernama David Crystal, sebuah bahasa bisa meraih julukan bahasa global apabila terdapat kekuatan dari orang-orang yang menuturkannya. Kekuatan dari bahasa Inggris pada mulanya berbasis pada sektor politik dan militer, yang bisa kita amati perjalanannya dengan membaca sejarah perluasan British Empire. Di kemudian hari, peran dari bahasa Inggris sebagai bahasa revolusi saintifik, industrial, finansial, dan ekonomi semakin memperkuat pengaruh persebarannya di seluruh dunia. Di era modern ini, transfer informasi antar belahan dunia semakin tak terbatas. Semua jenis bidang dan segala rentang umur tak terlepas akan fenomena ini. Lalu, apa sih kaitannya bahasa Inggris dengan transfer informasi antar budaya ini? Ya, betul sekali. Bahasa Inggris merupakan komunikator universal yang keberadaannya sangatlah krusial. Maka dari itu, penting bagi kita, generasi yang kerap disebut orang-orang sebagai generasi milenial, untuk belajar bahasa Inggris agar dapat selangkah lebih maju dalam mengakses dan memanfaatkan transfer informasi, terutama melalui media yang aksesibilitasnya sangat mudah, yaitu internet. Supaya nggak perlu lama-lama lagi nunggu terjemahan saat konten Inggris dari media kesayangan kita sudah terupload, kita bisa loh membekali diri sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Nggak perlu les, bahkan nggak perlu melangkahkan kaki keluar rumah, hanya dengan rebahan dan koneksi internet saja. Cocok banget buat kaum-kaum mageran seperti kita, ya kan? Ini keadaannya juga lagi nggak mendukung ya buat berinteraksi langsung dengan native dan mengunjungi negara sana, atau mungkin pembelajaran dari sekolah tidak dapat terserap secara maksimal karena berbagai keterbatasan yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Berangkat dari sini, aku terinspirasi buat bikin podcast Otodidak English ini, yang nantinya aku akan share tips-tips belajar bahasa Inggris yang pure, murni, aku dapat dari pengalamanku sendiri yang dari kecil itu sudah getol mengonsumsi hal-hal berbau bahasa Inggris. FYI nih, aku sama sekali hampir gak pernah mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengajari diriku ini bahasa Inggris. Nah, penasaran apa tipsnya? Penasaran dong kak? Oke, kalau penasaran, terus stay tune ya di seri podcast aku yang aku namakan Autodidak English ini. Podcast ini akan terdiri atas 4 episode khusus yang di dalamnya ada step-step atau metode untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri atau otodidak. Nah, sebelum semuanya ngalor ngidul kesana kemari lagi, ini kita langsung saja yuk ke bahasan utama kita di episode 1 dari Autodidak English. Bismillahirrahmanirrahim, let's go! Jadi, di episode 1 ini aku bakal kasih tips belajar bahasa Inggris otodidak dengan metode yang tanpa sadar paling sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Aku menyebutnya dengan metode watch and read. Watch artinya melihat atau menonton, dan read artinya membaca. Jadi basically, pada dasarnya arti dari watch and read ini adalah menonton sambil membaca. Wah, kayak apa tuh kak? Di keseharian kita, apalagi setelah keadaan sedikit berubah ya, karena adanya pandemi ini, kita diharuskan untuk tetap di rumah saja. Nah, hiburan atau kegiatan paling praktis yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan menonton video di internet. Seperti yang paling klasik itu menonton film dan video-video dari channel YouTube kesayangan kita. Nah, bagi kalian-kalian yang suka nonton, aku mau kasih rekomendasi tips belajar bahasa Inggris yang layak banget buat kalian coba. Di sini aku mau berbagi beberapa platform atau channel berbahasa Inggris dengan subtitle. Channel-channel ini bervariasi dan nantinya akan aku rangkumkan dan tata sesuai dengan genre dan preferensi kita masing-masing. Nah, silahkan dipilih sendiri sesuai kegemaran kalian ya.
Lalu di akhir episode ini aku juga akan share tips and trick serta manfaat membaca subtitle sambil menonton konten berbahasa Inggris. Oke, kalau gitu selamat mendengarkan. Langkah pertama dan yang paling penting menurut aku saat kita ingin mulai menonton video berbahasa Inggris itu adalah dengan menyelaraskan konten yang ingin kita tonton dengan preferensi pribadi kita. Ya, bisa dipastikan lah ya gimana jadinya kalau misalnya kita nonton konten yang genre atau temanya tuh gak match banget sama lifestyle kita. Not our cup of tea lah. Pasti terkesannya akan jadi membosankan atau membebani bahkan. Kecuali kalau emang dari dalam diri kita sendiri tuh pengen challenge ourselves. Ada dorongan untuk menantang diri kita untuk mencoba hal-hal yang versatile, hal-hal baru. Jadi apa saja itu dicoba gitu. Nah itu beda lagi ya. Makanya aku udah bagi nih platform-platform favorite aku sesuai dengan preferensi yang tentu saja macam-macam ya, karena kita juga orangnya bakal berbeda-beda, kesukaannya juga bakal beda-beda gitu. Oke, berangkat dari hal-hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu hiburan atau entertainment. Ini aku yakin semua orang pasti suka, karena kalau nggak ada hiburan bakal stres banget lah, bakal asem banget lah kehidupan itu. Jadi untuk konten berbahasa Inggris dengan tujuan entertainment itu aku sarankan kalian untuk menonton film-film pendek yang biasanya bisa kalian akses di YouTube. Nah, itu yang pertama ya. Dan it's 100% free. 100% gratis ya film-film pendek ini. Nah, channel favorit aku yang pernah bikin short movie salah satunya adalah punyanya Blake Reader. Tulisannya BLAKERIDDER. Itu ada salah satu judul film yang bikin aku bener-bener nangis bawang, judulnya The English Teacher, baru keluar tahun kemarin. Dan di sana tersedia berbagai macam subtitle, salah satunya ya bahasa Inggris. And then next, kalau kalian pengen nonton film yang agak panjang atau yang panjang sekalian, kayak durasinya sekitar 1-2 jam, aku saranin untuk kalian purchase Netflix, beli akun Netflix gitu. Memang berbayar, tapi kalau dibandingkan dengan harus pergi ke bioskop tuh menurutku ya lebih terjangkau banget. Di Netflix sendiri, film dan series yang tersedia juga macam-macam genrenya, bisa disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Lastly, yang udah aku masukin ke list entertainment itu adalah stand up comedy. Of course, tentu saja stand up comedy yang pakai bahasa Inggris dong, bukan yang di TV ya, bukan yang Indonesia gitu. Ini juga bisa dilihat di YouTube. Awal-awal aku coba konsumsi kontennya stand up comedy itu yang pakai bahasa Inggris tuh bener-bener kerasa asing banget, dan kayak aku mikir, apaan sih ini? Aku mikir dulu gitu loh buat bisa relate ke jokesnya, tapi justru itu yang bisa bikin kita makin belajar, selain belajar memahami kata-kata yang dipelintir sedemikian rupa kesana kemari sehingga bisa membuahkan sebuah komedi yang punchline-nya tuh kocak banget, dapet banget. Nah, selain belajar kosakata, vocabulary, kita juga belajar banyak budaya, karena biasanya jokesnya stand up comedy itu tuh diambil dari skrip atau naskah yang berlatar belakang real life experience gitu, atau pengalaman pribadi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Alright, itu tadi ya teman-teman untuk bagian entertainment. Nah, sekarang bertolak belakang dengan entertainment. Untuk menambah wawasan, aku mau share beberapa channel YouTube yang mengulas tentang ilmu-ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu eksak kayak matematika dan IPA, lalu bahasa, sampai yang abstrak seperti filosofi. Channel-channelnya antara lain yang pertama itu ada TED Talk. TED sendiri adalah kependekan dari Technology, Entertainment, and Design. TED merupakan organisasi non-profit yang secara sukses mengumpulkan para tokoh dunia yang sangat inspiratif, di mana mereka nantinya akan berpresentasi, menyampaikan berbagai ide dengan berbagai bidang atau latar belakang mereka masing-masing. TED ini merupakan sebuah organisasi media nirlaba yang mengunggah presentasi secara gratis yang didistribusikan secara online di bawah slogan Ideas Worth Spreading. TED didirikan pada Februari 1984 sebagai wadah
konferensi yang diadakan tahunan sejak 1990. Perhatian awal TED adalah teknologi dan desain sesuai dengan asal Silicon Valley-nya, tapi belakangan ini lebih melebarkan fokusnya dan merangkum presentasi di berbagai topik akademis, budaya, dan ilmiah. Nah, itu TED Talk ya. Lalu lanjut, masih tentang akademis. Yang kedua channelnya adalah TED-Ed. Masih dari platformnya TED. Channel kedua yang akan aku rekomendasikan adalah TED-Ed. Nah, TED-Ed ini tidak ada pembicaranya, melainkan dalam bentuk video pendidikan yang interaktif dengan memuat gambar-gambar dan kosakata yang bervariasi. Maksudnya tetap ada pembicaranya dong, tapi bukan dalam bentuk talk show gitu. Menurutku cocok banget buat kalian yang mau nambah kosakata dari berbagai macam bidang keilmuan. Lalu yang ketiga ada juga namanya Crash Course, mirip seperti TED-Ed, tapi di sini ada guru yang menjadi moderator atau naratornya. Jadi mereka membimbing kita untuk bisa memahami materi yang mereka sampaikan gitu, dengan banyak idiom-idiomnya juga dan jokesnya yang sangat receh sih kalau menurutku dari Crash Course ini. Oke, itu tadi Crash Course. Lalu yang keempat ada It's Okay to be Smart. Ini juga mirip sekali dengan TED-Ed, tapi kebanyakan ilustrasi videonya tuh menggunakan foto atau video yang terlihat seperti hasil tangkapan kamera gitu. Jadi kalau TED-Ed sama Crash Course itu lebih ke animation. Lalu ini dia yang paling favorit dari semuanya, film dokumenter Cosmos. Ini favorit aku banget sih. Dulu aku lihat film series ini dari kaset DVD temanku waktu SMA. Kalau sekarang kayaknya udah bisa dicari di website gitu deh kalau nggak salah. Soalnya ini film udah lama banget dan jarang ada orang yang tahu. Jadi kurang disorotin gitu untuk ditayangkan ulang di platform legal. Padahal menurutku kontennya bagus banget, membahas tentang perjalanan alam semesta dari awal sampai akhir, dari Big Bang sampai nanti mereka memprediksi kapan dan bagaimana alam itu akan berakhir. Oke, tadi kan kita sudah lihat-lihat, maksudnya denger-denger channel atau platform apa aja yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk belajar mengasah bahasa Inggris dengan metode watch and read. Tapi kayaknya tadi agak berat semua ya kalau untuk versi beginner. Nah, kalau kalian bener-bener ingin memulai belajar bahasa Inggris itu dari nol, aku saranin banget buat kalian mulai nonton dari nol juga, dari konten anak-anak dulu. Emang terdengar sepele ya, tapi beneran worth it itu loh untuk dicoba. Karena kita kalau belajar bahasa tuh kan bener-bener harus ngerti ya dari dasar, basicnya. Sebenarnya belajar semua hal juga kayak gitu sih. Kalau basicnya aja belum ngerti, belum mateng, gimana mau level up ya kan? Sekalian juga konten anak-anak ini bisa kita rekomendasikan kepada sanak saudara, kerabat yang punya anak kecil. Jadi kita bisa sekalian belajar bareng mereka. Nah udah deh Kak, sekarang cepetan rekomendasiin channel favoritnya kakak aja yang khusus anak-anak. Oke. So far, channel anak-anak favoritku itu so far masih dipegang oleh si Big Three ini. Yang pertama yaitu English Fairy Tales, yang kedua Hungarian Folk Tales, Hungarian Folk Tales, dan yang terakhir Hi Ho Kids. English Fairy Tales itu basically adalah dongeng anak yang dikemas dengan animasi dan narasi yang menarik. Cocok banget buat ditonton sebelum tidur. Selain untuk mengasah skill reading, bisa juga untuk melatih skill listening. Karena bener-bener pelafalannya tuh enak banget didengerin dan gak tergesa-gesa. Karena memang tujuannya kan untuk dongeng pengantar tidur gitu ya. Kalau tergesa-gesa nanti gak bisa fokus tidur, gak bisa, malah ganggu tidurnya kan. Oke, lalu ada Hungarian Folk Tales. Ini mirip banget sama English Fairy Tales, tapi ya seperti namanya, mereka hanya mengangkat cerita-cerita rakyat dari kerajaan Hungaria. Oke, itu tadi list rekomendasi channel dan platform dari aku untuk nonton video dengan subtitle. Sebenarnya masih banyak banget channel yang keren dan inspiring,
kayak yang suka upload lifestyle, misalnya workout, makeup, masak, kuliner, dan lain-lain. Tapi itu nggak akan aku cantumin sih, karena masih bisa dicari dengan kata kunci yang mudah. Oke, sekarang bagaimana sih Kak cara nonton video dengan subtitle bahasa Inggris agar time efficient, agar hemat waktu dan efektif buat pembelajaran mandiri kita? Yang pertama jawabannya adalah sesuaikan kecepatan. Di YouTube sendiri fitur speed setting itu udah ada ya, jadi tinggal menyesuaikan aja. Kalau nonton videonya kecepatan, bisa-bisa kata-kata bahasa Inggris itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, alias cocok banget buat mengganti lagu pengantar tidur. Yang kedua, highlight kosakata yang asing. Cara yang kedua ini, kita mencatat kata-kata yang masih asing. Nah, ini tuh bermanfaat banget buat kalian yang pengen memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Jangan lupa juga untuk selalu lihat konteks penggunaannya ya. Oke, yang ketiga, jangan terburu-buru, sedikit demi sedikit. Seperti pepatah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Belajar bahasa itu asik, jangan dibikin beban. Kecuali kalau emang mau belajar bahasa buat tes, nah itu beda lagi, harus diseriusin. Tapi beneran loh, belajar bahasa itu mudah sebenarnya kalau kita bener-bener niat, telaten, mau belajar dari awal dan rajin mengulang-ulang. Jadi saat kita nonton video itu kita bisa juga pause sebentar, stop dulu, refleksi dulu, balik lagi ke scene sebelumnya untuk melihat tadi apa aja ya yang sudah aku lewatkan gitu. Kali aja ada scene yang aku lewatin karena tadi ngantuk sedikit gitu. Jadi bisa diulang-ulang guys, biar tambah ingat. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, slow down, let it flow ya. Lalu cara yang keempat itu paksa untuk memakai subtitle bahasa Inggris. Bagi kalian yang masih benar-benar mulai dari nol, it's actually okay to use Indonesian subtitles. Gak apa-apa sebenarnya menggunakan subtitle Indonesia. Yang penting kalian membiasakan kuping dulu kan untuk mendengarkan kata-kata berbahasa Inggris. Nah, nanti jika sudah terbiasa menelan konten Inggris, tingkatkan, level up. Gunakan subtitle bahasa Inggris. Emang harus banget ya Kak pakai subtitle bahasa Inggris? Kan kalau pakai subtitle Indonesia kita malah tambah ngerti kan? Iya sih, penting kalau menurutku, karena jika tetap menggunakan subtitle bahasa Indonesia, otak kita tuh akan terus-terusan berada di zona nyaman untuk memproses sebuah informasi, karena iya memang lebih mudah untuk menyerap info menggunakan bahasa yang udah kita kuasai kan, terlebih bahasa asli atau native language kita. Tapi hal itu pada akhirnya akan membuat kita lama-kelamaan hanya terpaku untuk membaca subtitle bahasa Indonesia saja, dan nanti kita lupa sama konten Inggrisnya. Konten Inggrisnya tuh hanya seperti angin lewat gitu. Beda lagi kalau kita mau baca subtitle Inggris, kita pelan-pelan akan memasukkan vocabulary ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan terngiang-ngiang gitu loh, lebih terbiasa lagi dengan konteks penggunaannya. Okay, phew, what a long podcast. Lumayan panjang dan padat ya tadi bahasan kita mengenai metode belajar otodidak watch and read. Nah, sekarang it's time for you to try out. Sekarang waktunya kalian untuk mencoba. Kira-kira channel mana dulu ya, konten mana dulu ya yang cocok untuk porsi belajarku. Okay, we've reached our last line. Kita sudah ada di penghujung. Aku ingin berterima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan podcast perdana aku ini. Besar harapanku semoga podcast ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Baiklah, aku Silmina Cahaya Sukendar dari KKN UNY 2021 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris undur diri. Goodbye.